kabar? Kita jumpa lagi sama Bu Guru Novi dan Pak Guru Rio. Nah, adik-adik gimana? Tetap sehat dan tetap semangat kan? Tetap ceria walaupun di rumah aja. Oke adik-adik, hari ini kita mau mulai sekolah minggu online kita. Dan Bu Guru mau ajak adik-adik untuk nyanyi Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut acara sekolah minggu kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Bapa karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena sukacita-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sampai hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan juga kegembiraan untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu ini, juga memberkati guru-guru kami semua dan memberkati kami semua adik-adik yang di rumah masing-masing. Kiranya tetap dalam keadaan sehat Bapak, dan kiranya juga yang sakit mungkin Tuhan Yesus tolong jamah untuk sembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus pimpin sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau angkat pujian lagi. Memasuki gerbangnya yang belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Dan pikiran kalian, karena kita mau masuk ke dalam cerita. Oke adik-adik, udah siap kan untuk mendengarkan cerita pada hari ini? Oke, jadi Bu Guru hari ini mau cerita bagaimana sih Tuhan Yesus itu sangat baik, punya kasih untuk mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan besar, sudah melakukan dosa. Nah, Bu Guru hari ini mau ambil dari Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Judulnya tentang perempuan yang berzina. Oke, sebelum itu, berzina itu apa sih? Berzina itu adalah, di sini kan ceritanya tentang perempuan ya adik-adik. Jadi perempuan ini memperbolehkan bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh, harusnya tidak boleh disentuh oleh laki-laki atau pria lain yang bukan suaminya, tapi
Malah perempuan ini memperbolehkan bagian tubuhnya disentuh atau dipegang-pegang sama laki-laki yang bukan suaminya gitu, mengizinkan dan melakukan. Nah, itu namanya zina ya adik-adik, nggak boleh ya. Jadi seperti menjual dirinya sendiri gitu. Oke, adik-adik, sekarang kita coba yuk kita baca dari Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 3. Yohanes 8 ayat 2 sampai 3 ya adik-adik. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, itu tadi adik-adik ceritanya begini. Jadi kan Tuhan Yesus memang seperti biasanya mengajar di bait Allah. Nah, pada saat itu datanglah orang ahli Taurat juga orang Farisi lainnya datang membawa seorang wanita yang tadi diceritakan telah melakukan suatu perzinahan gitu. Nah, kalau adik-adik nih bisa lihat di gambar, itu ada Tuhan Yesus yang pakai baju putih, juga yang pakai kain yang diselempang warna merah. Nah, di situ ada perempuannya tuh adik-adik, perempuan yang telah melakukan dosa yang besar, yaitu dosa zina. Itu yang tersungkur itu perempuannya. Lalu ada juga orang-orang ahli Taurat yang memakai kain di kepalanya, itu orang-orang ahli Tauratnya. Nah, pada saat itu orang-orang ahli Taurat itu menyuruh untuk Tuhan Yesus menghukum si perempuan yang telah kedapatan berbuat dosa ini adik-adik. Terus dia bilang sesuai dengan hukum Musa pada saat itu, di mana perempuan-perempuan yang kedapatan berzina harus dirajam. Dirajam itu apa? Dilempari batu-batu oleh orang-orang di sekitar. Gitu adik-adik. Serem ya? Serem banget kan? Makanya adik-adik jangan sampai kayak gitu ya, nggak boleh ya adik-adik ya. Itu dosa. Oke. Nah, terus Tuhan Yesus hanya terdiam pada saat itu. Sampai akhirnya nih yang ahli-ahli Taurat ini nih mendesak Tuhan Yesus harus menghukum si wanita tersebut. Tapi Tuhan Yesus akhirnya bilang, coba kita lihat di Yohanes 8 ayatnya yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Oke, jadi Tuhan Yesus bilang boleh menghukum perempuan itu, tapi yang pertama melakukannya, yang melemparkan batu harus orang yang sama sekali belum pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Lalu orang-orang di sana yang tadi mendesak Tuhan Yesus untuk menghukum malah terdiam dan pergi satu-satu. Kenapa? Karena tidak ada dari mereka yang tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, di situ sampai akhirnya sisalah tinggal Tuhan Yesus beserta si perempuan yang telah berbuat dosa itu ya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Kata Tuhan Yesus gitu. Lalu jawab perempuan tadi di ayat 11, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Tuhan Yesus berarti mengampuni si perempuan tadi adik-adik. Karena Tuhan Yesus tidak menghukum, malah mengampuni dan membiarkan si perempuan tadi pergi, asalkan perempuan itu tidak melakukan perbuatan dosa lagi gitu. Tuhan Yesus baik banget kan? Tuhan Yesus sangat punya kasih yang besar kepada sesama manusia waktu itu. Nah, ini juga terjadi waktu saat Tuhan Yesus mau disalib. Adik-adik pasti tahu kan ceritanya, di mana Tuhan Yesus itu disiksa dulu, disakitin dulu, ya kan? Nah, tapi Tuhan Yesus tidak balas dendam.
tidak menghukum orang-orang yang telah menyakiti Tuhan Yesus pada saat itu sampai ia disalibkan. Malah Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa mereka. Gitu. Begitu juga terjadi di kehidupan kita sekarang ini adik-adik, di mana Tuhan Yesus selalu mengampuni kita untuk semua kesalahan kita yang telah kita akui, yang telah kita akui kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, aku telah melakukan kesalahan ini, mohon ampun gitu. Tuhan Yesus mengampuni, tapi tidak boleh diulangi lagi adik-adik gitu. Nah, ini Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk punya kasih yang besar juga, untuk punya kebaikan juga, untuk selalu mengampuni kepada sesama manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita gitu adik-adik. Oke, ceritanya sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua di rumah. Dan kita mau kembali nyanyi lagi. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa dengan kasih Tuhan itu Tuhan mengampuni orang-orang yang berdosa. Oke, selanjutnya Bu Guru mau ajak kalian untuk nyanyi Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sudah selesai hari ini. Nah, Bu Guru mau ajak kalian untuk berdoa ya. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau telah menyertai sekolah minggu kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau memberikan kami sukacita yang begitu besar. Meski kami tahu dalam situasi dan kondisi yang saat ini belum juga normal Bapak. Tapi kiranya Tuhan Yesus dengan penyertaan dan uluran tangan kasih Tuhan, kiranya semua ini dapat berjalan dengan lebih baik. Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.